Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jika Anda pernah mendengar kisah mengenai orang-orang yang hidup kekal di dunia ini, sesungguhnya itu hanya dongeng yang batil. Sebagian orang beranggapan ada orang-orang yang hidup kekal di dunia ini, seperti Khidir alaihissalam, Dzulkarnain atau lainnya. Keyakinan seperti ini tidak dikenal dalam Islam, karena tidak ada manusia yang hidup kekal di dunia ini. Kematian sesungguhnya merupakan hakikat yang menakutkan, akan menghampiri semua manusia, tidak ada yang mampu menolaknya, dan tidak ada seorang pun kawan yang mampu menahannya. Kematian datang berulang-ulang, menjemput setiap orang, orang tua maupun anak-anak, orang kaya maupun orang miskin, orang yang kuat maupun yang lemah. Semuanya menghadapi kematian dengan sikap yang sama. Tidak ada kemampuan menghindarinya, tidak ada kekuatan, tidak ada pertolongan dari orang lain, tidak ada penolakan, dan tidak ada penundaan. Semua itu mengisyaratkan bahwa kematian datang dari pemilik kekuatan yang paling tinggi. Meski sedikit, tak seorang pun manusia memiliki wewenang atas kematian. Hanya di tangan Allah semata pemberian kehidupan. Dan hanya di tangannya mengambil kembali yang telah Dia berikan pada ajal yang telah digariskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Maut merupakan ketetapan Allah. Seandainya ada seorang yang selamat dari maut, niscaya manusia yang paling mulia pun akan selamat. Namun, maut merupakan sebuah ketetapan atas seluruh makhluk. Allah Ta'ala berfirman, innaka mayyit wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW akan mati, dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Dia telah menetapkan kematian atas diri manusia, sehingga bagaimanapun manusia berupaya menghindar darinya, kematian itu tetap akan mengejarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, meskipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Waja'at sakaratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Kematian sebagai bukti nyata kekuasaan Allah, dan siapapun tidak ada yang dapat mengalahkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Allah menantang kepada orang-orang yang menyangka bahwa mereka tidak dikuasai oleh Allah.
dengan mengembalikan nyawa orang sekarat jika memang mereka benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin." Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tapi kamu tidak melihat? Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Jika demikian, maka bagaimana mungkin manusia dapat lari dan selamat dari kematian? Ketahuilah, sungguhnya umur kita di dunia ini terbatas dan hanya sebentar. Orang yang berakal sepantasnya tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia, sehingga melupakan bekal menuju akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sangat sedikit di antara mereka yang melewati itu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.